Nah, kalau ada yang bisa meneruskan politik adu domba, bagaimana cara, walaupun tidak bisa berhenti mungkin ya dalam waktu dekat, tapi berkurang gitu. Ya itulah kenapa kita butuh kecerdasan. Hmm. Kita butuh filter di telinga ini untuk karena gini, melihat itu lebih baik daripada mendengar. Sebaik-baiknya mendengar, lebih baik, jauh lebih baik lagi melihat. Jadi putuskanlah segala sesuatu itu karena melihat, bukan hanya mendengar. Oh, ibaratnya tutup telinga, jangan tutup mata. Iya, karena kalau mata ini kan tidak bisa dibohongi. Telinga itu bisa kan. Ada orang yang berkasus misalkan di Indonesia ini. Terus orang yang berkasus itu jadi tersiksa, jadi adalah yang kasihan. Walau itu salah. Artinya itu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia ini rakyat yang peduli. Rakyat yang tidak sekejam itu. Rakyat yang bukan pembenci. Rakyat yang sebenarnya tidak pendendam. Sama sekali tidak pendendam. Bukti, seribut-ributnya dengan saudara sendiri, tetap aja saling pedulikan, tetap aja saling tanya. Beda dengan negara luar. Kalau negara luar itu entah di mana, pokoknya di luar Indonesia, kalau tidak ya tidak. Kalau benci ya benci. Kalau sakit ya sakit hati. Kalau kita itu tidak. Sesakit-sakit hatinya masih tetap ada rasa kasihan. Secuek-cueknya masih tetap ada rasa peduli. Sebejat-bejatnya tetap ingat Tuhan. Senakal-nakalnya tetap nyebut Tuhan. Sekurang-kurang ajarnya tetap punya rasa hormat. Nah, itu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia ini pribadi-pribadi yang bermental baik. Sesungguhnya. Makanya hati-hati dengan pembisik. Karena tidak bisa dipengaruhi oleh harta misalkan. Pada kenyataannya rakyat Indonesia ini bisa mencari harta. Dipengaruhi oleh uang. Pada kenyataannya semua bisa mencari uang. Kalaupun terpengaruh di uang, terpengaruh oleh uang, atau terpengaruh oleh jabatan, atau terpengaruh oleh harta, menurutku dasar utamanya karena perkataan. Itu. Senakal-nakalnya tetap tahu orang tua. Senakal-nakalnya, sejahat-jahatnya tetap mengakui itu saudaraku. Sebeda-bedanya tetap menghormati. Nah, itulah orang Indonesia yang sesungguhnya. Dan mestinya kita bangga dan bersyukur kita hidup di tanah atau hidup bersama dengan pribadi-pribadi yang sebenar-benarnya berhati baik. Tidak akan ada di Indonesia ini yang benar-benar kelaparan. Beda dengan negara lain. Kalau di negara lain itu benar-benar berjuang sendirian. Nih, dari kampung dia bermusuhan. Dari kampung dia seumur hidup bermusuhan. Begitu terlihat musuhnya kelaparan di rantauan, tetap peduli. Jadi kalau kita saling membenci, kalau kita saling mencemooh, kalau kita saling mencela, saling merendahkan, saling menyudutkan, pada akhirnya bikin capek doang. Karena ujung-ujungnya kasihan. Ngerepot-repotin diri gitu. Hanya karena pengaruh. Nah itu. Kalau dasar kebencian itu karena benar-benar melihat atau mengalami,
Walau itu salah masih masuk akal. Tapi kadang rasa benci itu hanya karena pengaruh omongan yang belum tentu sebenarnya seperti itu. Jadi kita harus punya telinga yang benar-benar bisa membatasi gitu. Batasi telinga gimana tuh caranya? Membatasi telinga tuh misalkan ada yang ngomong jangan langsung percaya. Dicari tahu kebenarannya. Jangan gampang terprovokasi. Bukti kepribadian rakyat Indonesia ini baik. Punya tanah yang subur. Punya alam yang subur. Punya laut yang bagus, punya hutan sejuk. Sebuah tempat itu akan jadi nyaman atau tidak ditentukan oleh siapa yang menghuninya. Nah, Indonesia ini dihuni oleh orang-orang yang berkepribadian baik, diakui atau tidak. Kalaupun jadi jahat, sekali lagi karena pengaruh. Karena pengaruh perkataan. Nah, jadi alangkah lebih baik tiap pribadi orang Indonesia ini punya filter di kupingnya tuh, di telinganya tuh. Untuk tidak gampang percaya. Diakui atau tidak, di Indonesia ini punya 6 agama ya. Tapi damai pada dominannya. Susah loh dalam sebuah negara itu ada 6 agama tapi dominannya damai. Kalaupun ada keributan-keributan menurutku karena pengaruh. Gampang panas. Ya susah loh. Punya ribuan pulau, punya ratusan suku, ribuan suku, punya ribuan bahasa, ratusan bahasa. Punya 6 agama yang diakui secara undang-undang, tapi damai dominannya. Nah, karena persatuan itu, karena kepedulian itu, makanya orang-orang yang tidak suka akan Indonesia atau orang-orang yang akan berkuasa terhadap Indonesia ini, orang yang akan menguasai Indonesia, ingin menguasai Indonesia ini, pasti menggunakan cara mengadu domba dengan halus, yang kadang membungkus dirinya dengan agama, membungkus dirinya dengan kebaikan, membungkus dirinya dengan kepedulian. Maka kalau tidak berhati-hati, tidak ada satu presiden pun di Indonesia ini yang benar-benar dibenci oleh orang Indonesia. Tetap aja peduli. Jadi kalau kita saling mencela, sekali lagi, saling mencemooh, saling menyudutkan, saling meremehkan, menurutku nyapek-nyapein diri. Karena tidak ada gunanya mencemooh, mencela, segala macam hal jahat itu, kalau pada akhirnya tetap peduli kan. Lihatlah, seluruh presiden di Indonesia ini. Beda di luar sana. Jadi, hal yang jahat di Indonesia ini cuma satu. Saling pengaruh mempengaruhi, itu aja. Karena ketidakjentelan. Contoh, aku suka cewek itu. Kebetulan cewek itu tidak suka aku akan jelek-jelekkan cewek itu. Biar orang lain jadi tidak suka juga. Nah itu kelemahan. Tidak gentle gitu.
ada banyak kasus besar di Indonesia ini. Tapi masih ada banyak kasus besar yang jahat di Indonesia ini. Tapi pada kenyataannya ada yang kasihan. Jadi intinya Indonesia itu bukan rakyat Indonesia itu rakyat yang punya kepribadian baik sesungguhnya, yang berhati baik sesungguhnya. Nah, semoga kita cepat sadar akan itu. Rakyat Indonesia, rakyat yang dominannya terbesar di dunia, beragama Islam. Susah loh, satu negara 6 agama. Kalaupun ada kekacauan, menurutku karena dipengaruhi sana sini, bukan dari keinginan. Ya itu tadi. Karena mayoritasnya agama Muslim, jadi dipengaruhilah dari yang mayoritas. Nah iya. Kalau mayoritasnya Konghucu. Iya, jadi menurutku senjata tertajam untuk menghancurkan Indonesia, untuk melumpuhkan orang Indonesia itu dengan cara mengadu domba, pengaruh mempengaruhi. Kan gitu. Bukti bahwa orang-orang Indonesia ini tidak punya rasa benci yang benar, yang benar-benar. Sekalipun berhadapan dengan orang yang dibenci, tetap aja ngomongnya menghormati. Nggak enak. Jadi kalau kita mau jadi pribadi yang jelek, nyapek-nyapein diri di Indonesia nih. Iya kan? Bercerai, caci maki pada saat bercerai. Gontok-gontokan, ujungnya baik-baik juga. Itu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia, sekali lagi, rakyat yang berhati baik. Menurutku, berkepribadian baik. Makanya kan di Indonesia ini banyak, kalau di agama tuh banyak hal-hal yang menakjubkan. Ada orang yang punya ini, ada yang itu, ada yang ini. Kalau di agama Islam tuh ada yang dikategorikan wali, ada yang dikategorikan punya ini, punya itu kan. Kenapa tidak di negara luar yang dominannya begitu? Itu bukti bahwa rakyat Indonesia ini rakyat yang berkepribadian mayoritas baik. Nah, yang minoritas ini yang mempengaruhi, tidak gentle. Sementara ingin berkuasa. Itulah asalnya. Jadi porak-poranda. Porak-poranda. Contoh, ada kekerasan dalam rumah tangga tersebar. Semuanya tuh tidak terima. Kenapa harus ada kekerasan? Itu bukti kan bahwa rakyat Indonesia tidak menyukai hal seperti itu. Nah, sayangnya bagi orang-orang yang punya kepentingan terhadap Indonesia ini, dengan cara membungkus dirinya, selalu menggunakan politik yang saling mempengaruhi. Itu tadi tidak gentle. Kita punya dasar yang kuat. Coba betapa menunjukkan bahwa orang-orang terdahulu yang berjuang buat Indonesia ini cerdas. Ketuhanan yang Maha Esa, coba. Kenapa sih ketuhanan yang Maha Esa? Karena Indonesia tidak hanya punya satu agama. Biar adil, disebut ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin kalau agamanya cuma satu, tidak ketuhanan yang Maha Esa kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau yang bikin dasar negara itu tidak beradab, nggak akan mungkin ada kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia
Kalau yang membuat dasar negara itu tidak punya jiwa kepedulian untuk bersatu, tidak akan mungkin tercipta kalimat persatuan Indonesia. Yang keempat, permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya kalau semua rakyat Indonesia, kalau yang membuat dasar negara itu dipastikan egois, tidak akan mungkin ada permusyawaratan. Orang egois, masa sih orang egois mau bermusyawarah? Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau yang membuat dasar negara itu orang-orangnya tidak adil, manalah mungkin ada keadilan sosial. Jadi itu cerminan, apa yang tertulis itu cerminan rakyat Indonesia. Nah, orang-orang yang ingin menguasai Indonesia ini, orang-orang yang melihat Indonesia ini besar sehingga berkeinginan untuk menguasai, orang-orang itulah yang mempengaruhi. Entah siapapun itu. Nah, menurutku Indonesia itu di samping alamnya, rakyatnya keren. Hanya saja tidak menyadari itu gitu. Terpengaruh.